qanatu lilahfatin wa tarakkubin, setelah ya duka dan penantian yang begitu panjang ya. Karena ketika di Mekah selama 13 tahun ya dakwah Rasulullah SAW ini penuh dengan ujian, penuh dengan ya duka dan juga siksaan-siksaan ya yang dihadapi oleh beliau sendiri dan juga oleh para sahabatnya. Nah, wahahum ulai ahlul Madinah at-Thayyibah yatazahamuna fid durubi wa fawqa sutuhil buyut. Dan ya pada saat itu penduduk Madinah yang baik ini ya, mereka berdesak-desakan di jalan. Durub jamak dari darbun ya, jamaknya maknanya tariq atau jalan. Mereka berdesak-desakan di jalan, kemudian fawqa sutuhil buyut, juga ya menunggu di atas rumahnya atau di atap rumahnya, atau di bahasa kita loteng mungkin ya, yang dicor di atasnya itu mereka menunggu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhallilin maksudnya sambil mengucapkan tahlil ya, la ilaha illallah. Mukabbirin sambil mengucapkan takbir. Farahan biliqa'i nabiyyi rahmah wa sahibihi as-siddiq, karena saking bahagianya ya bisa berjumpa dengan nabi yang memiliki sifat ya penyayang dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa hunna sabayal Madinah as-saghirat yakhrujna wa fi aydihinna ad-dufuf. Begitupun ya anak-anak remaja putri pada saat itu ya yang masih kecil-kecil, mereka pun keluar dan membawa di tangannya duf atau rebana sini ya. Wa fi uyunihinna asy-syawq muzaddiratin murajjidatin, dan nampak di mata-mata mereka kerinduan pada Rasulullah SAW, dan mereka sambil mendendangkan sebuah syair ya, mendendangkan sebuah nasyid sini ya yang sangat terkenal. Nah, ada di sini sebutkan bukan lafaz tala'a tapi aqbala, maknanya sama ya. Dalam bait yang lain disebutkan tala'al badru alaina, kalau di sini disebutkan aqbalal badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Nah, telah datang bulan purnama kepada kita yang akan menyinari kehidupan, yaitu maksudkan dari Rasulullah ya, min saniyatil wada', dari celah-celah ya perbukitan ya yang dan juga ya jalan-jalan yang di sana dilalui oleh Rasulullah ya. Wajib syukru alaina, maka selayaknya kita ya bersyukur atas ma da'a lillahi atas apa yang beliau bawa berupa dakwah ya untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Nah, wa hadza mauqif Rasulil Karim yatahada bainas sufuf. Dan ini mauqif maksudnya arak-arakan atau ya pawai ya yang pada saat itu untuk menyambut Rasulullah. Nah, yatahada bainas sufuf, mereka berjalan dengan perlahan-lahan ya. Tahuffuhul muhajjul mushtaqah ya, wa tahutuhul afidah at-tawaqah ya, dikelilingi oleh jiwa dan juga hati-hati yang yang rindu akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa tunsabu hawalaihi dumu'ul farahi wa basamatus surur. Begitupun banyak di sana ya tangisan-tangisan air mata dan senyuman-senyuman yang menandakan kebahagiaan. Menangis bukan karena sedih, tapi menangis saking bahagianya bisa berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya keadaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang atau tiba di Madinah. Lakin Uqbah bin Amir al-Juhani lam yashhad mauqib Rasulullah. Akan tapi ya sahabat yang sedang kita kisahkan ini yaitu Uqbah bin Amir tidak sempat menyaksikan ya arakan atau pawai ya ketika untuk menyambut kedatangan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Walam yas'ad biistiqbalihi ma'al mustaqbilin. Begitupun tidak ikut berbahagia bersama orang-orang yang menyambut beliau. Kenapa? Dzalika li'annahu kana qad kharaja ilal bawadi bi ghunaimatin lahu liyar'aha hunaka.
Karena pada saat itu dia sedang keluar, ya, ilal bawadi, menuju ya tempat-tempat yang jauh dari keramaian, ya, padang pasir yang atau ya apa namanya, tempat yang di sana ada rumput-rumput. Untuk apa? Untuk menggembalakan kambing-kambing miliknya, ya. Ba'da an ishtadda 'alaiha as-saghabu wa khafa 'alaiha al-halak. Setelah ya dia atau kambing-kambing ini menghadapi as-saghab, maksudnya al-ju' yaitu kelaparan, ya. Dan dia takutkan kambing-kambingnya ini binasa, ya, atau ya mati, ya. Wa hiya kullu ma yamliku min hutamid dunya. Karena kambing-kambing itu adalah harta yang paling berharga yang dia miliki, ya. Yang Uqbah bin Amir miliki itulah hanya kambing-kambing yang sedang dia atau yang selalu dia gembalakan itu. Kan dia khawatir kalau kambing-kambingnya ini mati, ya, maka dia jaga dia supaya tidak kelaparan, kehausan. Dia jaga kambing-kambingnya tersebut, dia tidak tinggalkan. Nah, lakin al-farhata allati ghamaratil Madinah al-Munawwarah ma labithat an ammat bawadiyaha al-qaribah wal ba'idah. Ya, akan tapi kebahagiaan yang menyelimuti kota Madinah pada saat itu, ya, itu pun juga ma labithat an ammat bawadiyaha, juga sampai ke pelosok-pelosok, ya, yang dekat ataupun yang jauh dari pusat keramaian itu, ya. Juga sampai berita tentang ya kebahagiaan, tentang rasa bahagia karena Nabi SAW datang. Wa asyraqat fi kulli buq'atin min biqa'iha at-thayyibah. Ya, juga sangat terpancar, ya, cahaya, maksudnya terpancar kebahagiaan dari setiap ya pelosok tersebut. Wa balaghat tabashiruha Uqbah bin Amir al-Juhani. Maka kabar gembira ini pun juga sampai kepada Uqbah bin Amir al-Juhani. Wa huwa ma'gunaimatihi ba'idan fil falawat. Dan pada saat itu dia sedang bersama kambing-kambingnya, ya, jauh dari keramaian, ya, di tempat biasa dia menggembalakan kambingnya. Fal natrukil kalam li Uqbah ibn Amir liyarwiya lana qissatan liqaihi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka biarkan Uqbah bin Amir sendiri, ya, menisahkan kepada kita perjumpaannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Uqbah bin Amir mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa ana fi ghunaimatin li ar'aha. Ya, ketika Rasulullah datang ke Madinah, pada saat itu aku sedang bersama kambing-kambing yang aku miliki dan aku sedang menggembalakannya. Fama intanaha ilayya khabar qudumihi hatta taraktuha. Dan ketika telah sampai berita kedatangan beliau, ya, sampai akhirnya aku taraktuha wa madaitu ilaihi. Aku langsung tinggalkan ya kambing-kambingku dan aku langsung menuju kepada ya Rasulullah. La alwi ala syai'in, tidak menunggu lagi. Ya, ketika sampai berita itu langsung aku tinggalkan kambing-kambingku tadi dan langsung aku temui Rasulullah, tidak menunggu-nunggu lagi, ya. Falamma itu hukutu, ketika aku berjumpa dengan beliau, aku katakan, tubayyuni ya Rasulullah, maukah engkau membaiatku wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, "Man anta?" Siapa engkau? Qultu, Uqbah bin Amir al-Juhani. Aku Uqbah bin Amir al-Juhani. Qala, Rasul katakan, ayyuma ahabbu ilaik, tubayyuni bai'atan arabiyyah atau bai'ata hijrah. Ya, bai'at mana yang kau inginkan? Ya, yang kau sukai. Apakah bai'at arabiyyah atau bai'at hijrah? Qultu, ya. Maka Uqbah menjawab, bal bai'ah hijrah. Bai'at hijrah saja. Nah, fa bay'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma bai'a alaihi muhajirin. Ya, maka Rasulullah yang membaiatku seperti baiatnya orang-orang muhajirin. Nah, maksudnya ingin tergolong kepada baiat orang-orang yang yang ada di Madinah, ini Arabiyah, atau baiat bersama orang-orang yang hijrah. Maka
ya, karena pada saat itu Uqbah bingung mau yang mana, akhirnya ikut bersama golongan yang muhajirin. Wa aqamtu ma'ahu lailatan thumma madaitu ila ghanami, dan aku pun tinggal bersama beliau satu malam, ya, kemudian setelah itu aku kembali ke ke tempat di mana kambing-kambingku berada. Wa kunna 12 rajulan mimman aslamu nuqimu ba'idan 'anil Madinah linar'a aghnamana fi bawadiha. Dan Uqbah menceritakan pada saat itu, ya, ada sebanyak 12 orang yang sama sepertiku, sama-sama menggembalakan kambing, ya, yang mana semuanya, ya, dari mereka ini telah masuk Islam. Kan tapi tinggalnya jauh dari Madinah, dari pusat, ya, Ramayana. Dan tinggal di mana? Tinggal di, ya, tempat yang jauh untuk mengembalakan kambing-kambing kami. Jadi ada 12 orang, ya. Salah satunya adalah Uqbah bin Amir ini. Faqala ba'duna li ba'din, maka, ya, masing-masing dari kami mengatakan, la khaira fina idza nahnu lam naqdam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da yawmin. Ya. Enggak ada kebaikan, ya, di dalam diri kita kalau sekiranya kita tidak mendatangi Rasulullah setiap hari. Ya, maksudnya enggak ada untungnya kalau kita hanya diam diri saja, ya. Tapi lebih baik kita mendatangi Rasulullah setiap hari. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Liyufaqqihana fi dinina, supaya kita bisa belajar, ya, tafaqquh, memperdalam ilmu di ilmu agama kita. Wa yusmi'ana ma yunzilu alaihi min wahyis sama, ya, supaya beliau sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada kita, ya, ayat-ayat yang turun berupa wahyu dari langit, ya. Falyamdi kullu yawmin wahidun minna ila Yathrib wal yatruk ghanamahu lana fanar'aha lahu. Maka, ya, ini yang mereka musyawarahkan, maka nanti akan ada setiap hari satu orang yang berangkat ke Madinah, ya, dan kemudian kambing yang dia tinggalkan itu maka kita akan merawatnya gantian. Jadi 12 orang itu gantian, satu orang pergi, kambingnya dijaga oleh sisa yang 11. Jadi seperti itu, ya. Faqultu, ini salah satu pendapat. Kemudian Uqbah mengatakan, faqultu, ya, idhabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan ba'da akhar. Ya, pergilah kalian, ya, menemui Rasulullah menghadap Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, satu persatu, wahidan ba'da akhar. Wal yatrukli adz-dzahib ghanamahu, dan yang pergi menghadap Rasulullah itu kambingnya biar aku yang menjaganya. Kata siapa? Kata Uqbah. Li'anni kuntu syadidal isfaqi ala gunaimati min an atrukaha li ahadin. Karena aku sangat khawatir kepada kambing-kambingku ini, ya, dan aku tidak percaya mungkin, ya, kalau aku tinggalkan kepada seorang di antara kalian. Nah, jadi biarkan saja, kalian pergi saja, biar aku yang di sini menjaga kambing, ya, orang yang pergi ke Madinah. Nah, thumma tufiqa ashabi yaghdul wahidu minhum ba'dal akhar ala Rasulillah. Kemudian mulailah, ya, keesokan harinya, ya, teman-temanku ini, sahabat-sahabatku ini pergi, ya, setiap pagi, ya, satu persatu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaghdu bermakna yadhhab fil ghadah. Ya, al-ghadah ma'nahu as-sabah. Jadi pergi ketika pagi hari. Fi'il secara singkatnya ghada yaghdu, ya, pergi ketika pagi hari. 6. Kalau pergi di sore hari ya ruh, ya. 6 yaghdu ya ruh. Baik. Kemudian wa yatrukuli ghanamahu ar'aha lahu. Ya, kemudian dia tinggalkan kambing-kambingnya kepadaku dan aku menggembalakannya. Fa idza jaa akhadtu minhu ma sami'. Ketika dia pulang, maka aku pun mengambil mendengar apa yang dia ucapkan, yang telah dia dapatkan ketika, ya, belajar bersama Rasulullah. Wa talaqaitu anhu ma faqiha. Aku pun, ya, belajar juga apa yang telah difahami oleh, ya, setiap sahabatku ini. Lakinni ma labithu an raja'tu ila nafsi. Akan tapi selang berapa lama aku pun berpikir lagi, ya,
Dan aku mengatakan kepada diriku sendiri, waihak, celakalah engkau wahai Uqbah, ya. Amin ajli gunaimatin la tusmin wa la tughni tufawitu ala nafsika suhbata Rasulillah, ya. Apakah hanya apa karena untuk menjaga kambing-kambing yang tidak akan membuat engkau gemuk dan tidak mencukupkanmu, engkau rela meninggalkan, ya, engkau rela tertinggal, bisa mendampingi Rasulullah SAW, ya. Apakah hanya karena kambing kau rela meninggalkan Rasulullah? Mungkin seperti itulah, ya, dia katakan kepada dirinya sendiri. Wal akhdha anhu musyafahatan min ghairi wasithah, dan mengambil ilmu darinya langsung, musyafahah, dari lisan beliau tanpa perantara, karena selama ini dia mendengarkan dari sahabat-sahabatnya yang pergi, ya. Tsumma takhallaitu an gunaimati, setelah itu aku pun, ya, pergi dan membiarkan, ya, kambing-kambingku ini. Wa madaitu ilal Madinah liuqima fil masjid bi jiwar Rasulillah, dan aku pun langsung berjalan pergi menuju Madinah dan tinggal di masjid, ya, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lam yakun Uqbah ibnu Amir al-Juhani yakhturu lahu ala balin hina takhadha hadha al-qarar al-hasim al-hazim. Dan Uqbah bin Amir al-Juhani pada saat itu tidak sedikit pun terbetik dalam, ya, pikirannya ketika mengambil keputusan ini, yaitu meninggalkan kambing-kambingnya dan, ya, belajar di sisi Rasulullah. Annahu sayaqdu ba'da iqdin min az-zaman aliman min akabir ulama'is sahabah, ya, bahwasannya di masa yang akan datang, ya, dia akan menjadi sahabat yang alim, yang berilmu, termasuk dari ulamanya para sahabat. Wa qari'an min syuyuhil qurra, ya, dan termasuk orang yang pandai membaca Quran dari, ya, para sahabat yang memang dikenal baik bacaannya, ya. Wa qaidan min quwadil fathil marmukin, dan termasuk, ya, pemimpin panglima, ya, dari para panglima kaum muslimin yang disegani. Awalian min wulatil islamil ma'dudin, dan pemimpin di suatu daerah, ya, dari para pemimpin-pemimpin Islam yang yang diperhitungkan, ya. Walam yakun yatakhayyal, ya, mujarrad takhayyul, dan tidak pernah dia pun menghayal, ya, berhayal seperti itu, ya. Wa yatakhalla an gunaimatihi, dan ketika itu dia, ya, biarkan kambing-kambingnya itu, wayamdi ila Rasulillah, dan dia berjalan menemui Rasulullah, annahu sayakunu tadaisyil ladzi yaftahu dunya Dimash, dan pada suatu hari nanti, ya, dia akan menjadi pelopor pasukan yang membebaskan ibu kota dunia pada saat itu, yaitu Dimash, ya, Damaskus. Ini pusat peradaban dunia pada saat itu. Wa yattakhidhu li nafsihi daran baina riyadhiha an-nadhirah inda babi Tuma, dan dia membuat rumah bagi dirinya sendiri, ya, antara taman-taman yang indah, ya, dekat dengan pintu Tuma. Pintu Tuma ini ahadu abwabi Dimash al-qadimah, salah satu pintu masuk kota Damaskus yang kuno, ya. Karena untuk masuk ke kota Damaskus ini ada beberapa pintu, dan salah satunya ada namanya Bab Tuma, ya. Dan di sanalah di masa yang akan datang di sini Uqbah mendirikan istana yang dia tinggali untuk dirinya sendiri di mana, dekat dengan pintu masuk Tuma ini. Nah, di taman-taman yang indah, tidak pernah terbetik dalam hatinya pada saat itu bisa mendirikan istana yang megah di sana. Walam yakun yatasawwar, ya, mujarrad tasawwur, juga tidak pernah tergambar, ya, annahu sayakunu ahadal qadati alladzina sayaftahuna zumrudatal kaunil khadra Misr. Bahwasanya pada suatu hari nanti dia akan menjadi salah seorang pemimpin, ya, yang membebaskan permata dunia yang
hijau, yaitu kota Mesir. Ya. Wa annahu sayaqdu waliyan 'alaiha, dan saat itu dia nanti yang akan menjadi apa? Pemimpin dari kota ini. Wa tatu li nafsihi daran fi nah, dia luhal muqattam, dan dia akan membuatkan di sana ya fi safhi jabaliha, di kaki bukit ya, kaki bukit namanya muqattam ya. Fatilka kulluha umurun mustaqinnatun fi dhamiril ghaib la ya'lamuha illallah, karena semua itu adalah ya, urusan atau perkara yang tersembunyi ya, perkara yang gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada saat ini, karena ini sudah terjadi. Jadi kita mengisahkan ketika Uqbah bin Amir masih anak-anak ya, ketika menggembalakan kambing, tidak pernah dia terbetik dalam hatinya suatu saat nanti menjadi ya ulamanya para sahabat, menjadi membaca Quran yang baik, menjadi pemimpin pasukan ya, menjadi pemimpin di suatu daerah. Nah, selanjutkan, lazim Uqbah bin Amir al-Juhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luzuma dhilli li sahibihi. Ya, Uqbah bin Amir ini senantiasa ya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bayangan yang kemanapun Rasulullah pergi dia ada. Fakana ya'khudhu lahu bi zimami baghlatihi aina masara. Nah, dia maksudnya Uqbah bin Amir inilah yang memegang zimami baglah, tali keledai yang Rasulullah naiki kemanapun beliau ya pergi. Wa yamdi baina yadayhi an nattajaha, dan juga pun ikut pergi ya kemanapun Rasulullah pergi ya. Wa katsiran ma ardafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu, dan seringkali ya Rasulullah membonceng, maksudnya ya mendudukkan Uqbah di belakang beliau ya, di atas kendaraannya. Hatta du'iya bi radifi Rasulillah, sampai akhirnya beliau mendapat gelar radif, yaitu orang yang dibonceng oleh Rasulullah, atau orang yang bahasa kita dibonceng mungkin ya. Nah, rubbama nazala lahu an-nabiyul karim an baghlatihi liyakuna huwa alladhi yarkab, dan pada beberapa kesempatan Rasulullah ya turun dari ya keledainya ini, dan hanya Uqbah yang naik, dan Uqbah yang naik di atas kendaraannya ini. Wan Nabi alaihi salatu wasalam huwa alladhi yamshi, dan Nabi yang berjalan, Nabi yang gantian megang tali keledainya. Uqbah dibiarkan naik di atas. Ini saking ya dekatnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam hadatsa Uqbah qala, kemudian Uqbah kembali mengatakan, menceritakan di sini, kuntu akhudhu bi zimami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghabal Madinah. Fi ba'di ghabil Madinah. Ya, pada suatu hari aku ya sedang memegang tali keledai ya yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghabal Madinah, fi ba'di ghabil Madinah, di hutan, atau maksudnya hutan di sini bukan hutan seperti kita ya. Pokoknya di sana ya banyak pohon-pohon yang cukup lebat ya yang ada di Madinah. Faqala li, dan Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Uqbah, ala tarkab, wahai Uqbah, kenapa engkau tidak naik? Nah, fahamam tuan aku, sebetulnya aku ingin mengatakan la ya, tidak mau. Lakinni asfaqtu an yakuna fi dzalika ma'siyatun li Rasulillah. Akan tapi aku khawatir itu bentuk maksiat, bentuk kedurhakaanku kepada Rasulullah karena membangkang ya. Faqultu na'am Nabi Allah, ya Nabi Allah, ya baiklah wahai Nabi Allah ya. Karena jalan Rasul an baglatihi, ya, Rasulullah turun dari tunggangannya itu. Wa raqibtu ana imtithalan li amrihi wa ja'alahu yamshi, dan aku pun naik di atas keledai tersebut untuk imtithalan li amrihi, untuk melakukan perintahnya ya, melakukan perintah Rasulullah. Wa ja'alahu yamshi, dan beliaulah yang berjalan. Tsumma ma labithu an nazatu anha Raqiban Nabi alaihi salatu wasallam, dan setelah itu gantian aku turun dan Nabi yang naik di atas tunggangannya ini. Tsumma qala li, kemudian beliau ya bersabda atau berkata kepadaku, ya Uqbah, alla u'allimuka surataini lam yura mithluhuma qad
wahai Uqbah, maukah engkau aku ajarkan 2 surat ya yang tiada bandingannya? Ya. Faqultu, maka aku katakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fa'aqra'ani, Rasulullah membacakan kepadaku qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tsumma uqimatis salatu fataqaddama wa shalla bihima. Nah, tidak lama setelah itu masuk waktu salat ya. Kemudian beliau salat dan ya shalla bihima. Ketika salat beliau membaca 2 surat ini. Wa qala, dan beliau mengatakan, iqra'huma kullama nimta wa kullama qumta. Bacalah 2 surat ini ketika engkau hendak tidur dan ketika engkau bangun dari tidur. Ya, ini adalah salah satu bacaan yang disunnahkan juga ketika kita baca ketika kita hendak tidur dan juga ketika bangun dari tidur. Qala Uqbah mengatakan, "Fama ziltu aqra'uha mamtaddat biyal haya." Dan sejak saat itu aku senantiasa membacanya ya sepanjang hayatku, kata Uqbah. Walaqad ja'ala Uqbah bin Amir al-Juhani hammahu fi amrayn itsnaini. Dan Uqbah bin Amir di sini memiliki 2 bukan 2 cita-cita, tapi 2 keinginan yang sangat beliau prioritaskan. Apa itu? Al-ilmu wal jihad, yaitu ilmu dan juga jihad ya. Wansarafa ilaihima biruhihi wa jasadihi, dan jiwa raganya senantiasa condong kepada keduanya ya. Wa badzalallahu min dzatihi askhal badli wa akramahu, dan senantiasa dia berusaha untuk ya mencapai ya mendapatkan 2 hal tersebut ya, dan dia berusaha untuk terus memuliakannya. Nah, amma fi majalil ilm, adapun dalam ya masalah keilmuan di sini, faqad ja'ala ya'umbu min manahili Rasulillah ath-tharratil 'azbati hatta bada muqri'an. Adapun dalam masalah keilmuan, tentu ya beliau langsung menimba dari dari sumbernya, yaitu dari Rasulullah ya, ath-tharrah, yaitu al-ghazirah yang begitu banyak ya, yang masih murni ya, sampai akhirnya dia menjadi muqri'an, orang yang pandai, yang bagus dalam yang baik dalam membaca Quran ya, muhaddisan ya, banyak riwayat hadis yang beliau riwayatkan ya, faqihan, paham dalam ilmu fikih, faradhiyan, maksudnya aliman bil faraid, paham dalam ilmu faraid, ilmu warisan, adiban ya, sastrawan, fasihan, yang fasih ucapannya ya, syairan, juga pandai membuat syair. Wa kana min ahsanin nasi sautan bil Qur'an, dan termasuk sahabat yang bagus bacaannya dalam membaca Al-Qur'an. Wa kana idza ma sajal lailu wa hada al-kaunu insarafa ila kitabillahi yaqra'u min ayatihi al-bayyinat. Ya, ketika malam tiba, ya malam sudah sunyi tenang, maka dia ya mengambil Al-Quran dan dia baca ayat-ayat yang jelas ya. Fatusgi li tartili afidatus sahabatil kiram, maka para sahabat pun menikmati bacaan dari siapa? Uqbah bin Amir ini. Wa takhsha lahu qulubuhum, ya, hati mereka merasa khusyuk ya. Wa tafidhu ayunuhum bid-dam'i min khasyatillah, ya, air mata para sahabat ya turun karena setelah mendengar ayat-ayat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad da'ahu Umar bin Khattab yauman, pada suatu hari Umar bin Khattab pernah memanggil Uqbah ini ya, dan mengatakan, "Irid alayya syai'an min kitabillahi ya Uqbah." Ya, bacakanlah kepadaku ya berapa ayat dari Al-Qur'an wahai Uqbah. Faqala, Uqbah mengatakan, "Sam'an ya Amirul Mukminin." Baiklah wahai Amirul Mukminin. Tsumma ja'ala yaqra'u lahu ma tayassara min ayat dzikri al-hakim. Maka mulailah Uqbah membaca ya ayat-ayat yang mudah di sini, yang di sana adalah ayat-ayat tentang peringatan ya. Wa Umar yabki hatta ballalat dumu'uhu lihyatahu. Dan ketika Umar pun menangis sampai akhirnya air mata beliau membasahi jenggotnya ya. Waqad taraka Uqbah mushafan maktuban bi khatti yadihi. Dan Uqbah
bin Amir pun meninggalkan mushaf yang beliau tulis sendiri ya dengan tangannya. Wa baqiya mushafu hadza ila ahdin ghairi ba'idin mawjudan fi Misr ya, dan bahkan katanya di sini disebutkan mushaf yang beliau tulis ini sempat tersimpan ya di mana pada masa yang tidak jauh dari kita ini ya, pernah ada simpan di Mesir, namanya di Jami', yaitu di masjid yang dikenal dengan Masjid Uqbah bin Amir ya. Wa qad jaa fi akhirih, dan beliau tulis di akhir ya mushaf tersebut, katabahu Uqbah bin Amir al-Juhani, telah ditulis oleh Uqbah bin Amir al-Juhani. Nah, mushaf Uqbah hadza min aqdamil masahif allati wujidat ala dhahril ard. Dan mushaf yang ditulis oleh Uqbah bin Amir ini adalah mushaf yang paling lama atau yang paling kuno yang didapatkan di muka bumi ini ya, karena pada saat itu ya, pada masa penulisan pada masa Utsman bin Affan ya, mushaf-mushaf yang ada pada sahabat yang dipegang oleh para sahabat, mereka membakarnya semuanya supaya sepakat dengan satu mushaf yang disusun pada masa Utsman bin Affan. Akan tapi ya, di sini mushaf dari Uqbah bin Amir mungkin tidak sempat terbakar, tidak sempat dibakar, yang tapi masih tersimpan dan ya, didapati oleh seorang yang mungkin menyimpannya di sana ya, di Mesir. Wallahu alam apakah masih ada atau tidak ya. Sebutkan di sini lakinnahu fuqida fi jumlati ma fuqida min turathin as-samin. Kan tapi katanya di sini dari mushaf tersebut hilang ya, dan bersama ya warisan-warisan dari keilmuan, warisan-warisan keilmuan yang berharga lainnya ya, yang sempat hilang. Wa nahnu anhu ghafilun, dan kita lalai dari menjaganya katanya. Nah, amma fi majalil jihad ya, adapun dalam masalah jihad, bahasbun anna lama anna Uqbah bin Amir al-Juhani syahida ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhudan wa ma ba'daha minal maghazi. Ya, dalam masalah jihad maka cukuplah bagi kita mengetahui bahwasanya Uqbah bin Amir ini telah ikut peperangan bersama Rasulullah ya, dari mulai perang Uhud dan setelahnya dari peperangan yang dilalui oleh Rasulullah. Jadi Badar enggak sempat Uqbah ikut ya, mungkin karena masih anak-anak ya, masih remaja, tidak diizinkan oleh Rasulullah. Kan tapi ketika perang Uhud dan setelahnya beliau ya radhiyallahu anhu ikut. Wa annahu kana hadal kumatil asyawish al-maghawir. Sebutkan bahwasanya Uqbah ini termasuk salah satu ahli strategi dalam peperangan ya. Alladzina ablaw yawma fathi Dimashq azal bala'i wa 'azamahu. Tapi disebutkan di sini pada saat membuka kota Dimashq ya dari kekafiran ya, bahwasanya Uqbah bin Amir ini mendapatkan luka yang cukup parah ya. Fakafa'ahu Abu Ubaidah ibn Jarrah ala husni balaihi. Nah, dan pemimpin utama pada saat itu yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah ya, di sini memberikan penghormatan kepada Uqbah ini ya, karena pada saat itu kemenangan sudah di tangan kaum muslimin ya. Maka beliau bi an ba'athahu basyiran ila Umar bin Khattab fil Madinah li yubashshirahu bil fath ya. Beliau mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Umar bin Khattab ya kabar gembira mengenai kemenangan yang didapatkan oleh pasukan kaum muslimin. Yang menjadi salah satu perwiranya pada saat itu adalah Uqbah bin Amir ini. Nah, fadhalla 8 ayyamin bilayaliha min al-jum'ah ila jum'ah yughiddu as-sayr dunan qita'in hatta bashara al-Faruq bil fathil azim. Nah, jadi termasuk di sini ya Uqbah bin Amir orang yang ikut ya, meskipun dalam keadaan terluka di situ sebagai hiburan bagi beliau mungkin ya di sini, untuk beliau diperjalankan maksudnya dipulangkan untuk menemui Umar bin Khattab ya, sampai akhirnya beliau memberikan kabar gembira kepada Umar bin Khattab atas kemenangan yang besar ini. Nah, thumma innahu kana ahada qadati juyushil muslimin allati fatahat Misr.
Ya, begitupun beliau Uqbah bin Amir termasuk salah satu pemimpin pasukan kaum muslimin yang membuka kota Mesir, ya, kota Mesir dari kekafiran juga, ya. Fakafahu Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pada saat itu menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Pun ya Muawiyah ini memberikan penghargaan kepada Uqbah apa bi an ja'alahu waliyan 'alaiha salasa sinin. Ya, Muawiyah mengangkat Uqbah sebagai pemimpin di Mesir pada saat itu selama 3 tahun. Thumma wajahahu li ghazwi jazirati Rhodus fil Bahril Abyadil Mutawassit. Kemudian setelah itu ya beliau diperintahkan untuk ikut dalam ya pasukan memerangi Rhodus ya di Laut Putih Tengah. Maksudnya di mana ini? Di Laut Tengah ya. 6. Waqad balagha min wala'i Uqbah bin Amir al-Juhani bil jihad ya annahu wa'a ahadits al-jihad fi sadrihi. Bahwasanya ya telah sampai kepada tahap yang sangat menakjubkan atas jihad yang dilakukan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani ini ya. Bahwasanya dia memiliki banyak cerita ketika dia ikut bertempur dalam medan peperangan ya di dalam dadanya. Banyak sekali kisah yang beliau miliki. Waqtasa bi riwayatiha lil muslimin ya. Dan khususnya kisahnya tersebut ya bagi kaum muslimin. Wa annahu dabala hizki rimayah hatta innahu idza arada an yatahalla an talaha bi rami ya. Bahwasanya ketika ya beliau pun dikenal sebagai hizkir rimayah, sebagai pemanah yang jitu ya. Waktu pada saat itu belum ada bahkan mungkin ya zaman sekarang sebut sniper ya. Ini termasuk sniper juga pada saat itu, tapi menggunakan panah ya. Sampai ketika beliau hendak yatalaha, maksudnya ya bermain-main, ingin istirahat, ingin main-main, maka talaha birami ya, main-mainnya ini main panah ya. Walamma marida Uqbah bin Amir al-Juhani maradul maut wa huwa fi Misr. Dan ketika Uqbah bin Amir sakit ya, yang mana sakit ini ya yang menghantarkannya kepada ya kematian, dan pada saat itu beliau berada di Mesir ya, berada di Mesir. Jama'a banihi wa fa'usahum ya, faqala, beliau mengumpulkan anak-anaknya dan ya, berwasiat kepada mereka. Faqala ya, Uqbah bin Amir mengatakan ya baniya ya anhaakum an thalathin fahtafidhu bihin ya, wahai anak-anakku ya, bahwasanya aku melarang kalian dari 3 perkara, maka jagalah ketiganya ini. Yang pertama la taqbalul haditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min thiqatin. Janganlah kalian mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari orang-orang yang thiqah. Thiqah ini maksudnya yang terpercaya ya, yang menjaga ya amanahnya di sini, yang jujur ya, bukan sembarangan orang yang bisa meriwayatkan hadis ini. Karena ya tentu pada saat itu sudah banyak juga yang memasukkan hadis. Wala tastadinu walau labistumul aba, dan janganlah kalian berhutang meskipun kalian mengenakan pakaian yang al-aba. Al-aba maksudnya kisaun mafsuhun minal amam, pakaian yang terbuka bagian depannya, robek bagian depannya ya, pakaian yang compang-camping istilahnya. Jangan sampai kalian berhutang. Wala taktubu sya'ran fatashghalu bihi qulubakum an Qur'an. Janganlah kalian banyak-banyak menulis syair, karena itu akan menyibukkan hati kalian dari Al-Qur'an. Ya. Pada saat itu yang ini syair. Ya. Dan pada saat ini yang sedang populer itu adalah nyanyian-nyanyian yang banyak memalingkan ya kaum muslimin, bukan hanya anak-anak ya, bahkan orang-orang dewasa pun banyak yang lebih suka kepada nyanyian-nyanyian daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, ya'dzan billah. Taib. Walamma adrakatul wafah
dafanuhu fi safhil muqattam. Dan ketika beliau wafat, beliau para sahabat menguburkannya ya di bawah di kaki bukit Muqattam ya, yang ada di mana? Di Mesir ya. Tsumma qalabu ila tarkatihi yufattishunaha. Kemudian mereka ya meriksa bagaimana barang peninggalannya ya, warisannya. Fa idza huwa qad khallafa bid'an wa sab'ina qausan. Ternyata beliau meninggalkan sebanyak 70 lebih busur panah ya. Ma'akul liqausin qarnun wa nibalun, dan setiap busur itu ada di sana tempat untuk meletakkan anak panahnya dan juga anak panahnya. Waqad awsa bihinna an yuj'alna fi sabilillah, dan beliau berwasiat untuk menjadikan busur panahnya tersebut sebagai untuk di jalan Allah, diserahkan kepada ya kaum muslimin untuk dimanfaatkan berjihad di jalan Allah. Nadarallahu wajhal qari'il alimil ghazi Uqbah bin Amir al-Juhani. Semoga Allah ya memancarkan cahaya kepada ya wajah itu Uqbah bin Amir, seorang sahabat yang kenal baik membaca Quran, yang keilmuannya diakui dan juga ya ahli dalam berperang ya. Wa jazahu 'anil islami wal muslimina khairal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikannya ya yang telah beliau lakukan kepada Islam dan juga kaum muslimin. Mungkin itu kisah dari Uqbah bin Amir al-Juhani yang alhamdulillah bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.